Yo, halo semua, kembali lagi bersama gua Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan di video kali ini gua akan sedikit membahas manga Black Clover chapter 201. Yo, di situ ada lampu. Ya, halo semua, balik lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan di video kali ini gue akan sedikit membahas manga Black Clover chapter 201 guys. Oke, jadi seperti yang kita tahu pada chapter sebelumnya, Asta dan lainnya sudah berhasil mengembalikan kesadaran Patri dan membuat Patri bertobat. Nah, pada chapter kali ini kita akan berpindah tempat nih guys. Dari tempat Asta berada, berpindah ke tempat di mana sang iblis berada. Tapi nggak cuma sampai di situ aja. Di chapter kali ini gue juga udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting yang menarik untuk kita bahas tentunya. Langsung aja yang pertama, iblis menuju dunia manusia. Ya, pada awal chapter kita diperlihatkan ternyata si iblis ini sudah berada di ruangan paling atas dari istana bayangan guys. Dan ternyata di ruangan tersebut terdapat pintu, yang pintu itu merupakan pintu menuju dunia manusia, atau bisa juga dibilang pintu keluar dari istana bayangan. Ya, di sini makin terlihat jelas sekali ya bahwa si iblis ini ingin menunjukkan eksistensinya atau keberadaannya di dunia manusia. Dan dengan si iblis ini memiliki keinginan untuk masuk ke dunia manusia, ini semakin memperjelas bahwa ada tujuan lain yang akan iblis ini lakukan lebih dari sekedar menyempurnakan wujudnya guys. Gue sendiri juga belum tahu gitu tujuan si iblis ini ke dunia manusia untuk apa. Tapi yang pasti apapun yang dilakukan iblis ini nanti pasti akan berdampak buruk bagi umat manusia. Dan bukan tidak mungkin jika iblis ini berhasil menuju dunia manusia atau berhasil keluar dari istana bayangan, kejadian perang 500 tahun yang lalu akan kembali terulang. Tapi untungnya di sini tidak segampang itu bagi sang iblis keluar dari istana bayangan, karena dia di sini sudah dihadang oleh Leeds asli guys. Lanjut yang kedua, iblis versus Leeds. Ya, seperti kita tahu pada poin pembahasan sebelumnya, iblis yang ingin keluar dari istana bayangan dihadang oleh Leeds asli yang ada di sana. Dan ini merupakan reuni bagi mereka berdua guys. Kenapa gue bisa bilang ini adalah reuni? Karena di sini sang iblis mengatakan, meskipun kau belum sepenuhnya bangkit, kau tetap tidak menerimaku ya. Nah, dari kata-kata ini bisa kita simpulkan bahwa dahulu mereka pernah saling bertemu guys. Dan dari kata-kata ini pula lah kita juga tahu bahwa Leeds yang asli ini belum sepenuhnya bangkit. Dan seperti yang kita lihat di sini Leeds tidak akan membiarkan iblis tersebut pergi dari istana bayangan. Dan penolakan Leeds ini menurut sang iblis cukup wajar karena dahulu mereka terlibat sebuah konflik yang dimana konfliknya ini terbawa sampai zaman sekarang. Selanjutnya pun pertarungan tidak bisa dihindari. Seperti biasa, sang iblis menyerang Leeds terlebih dahulu dengan sihir kata-katanya. Pada awalnya Leeds memang bisa menangkis serangan-serangan dari sang iblis guys. Tapi seperti yang kita tahu, serangan sang iblis ini, kekuatan sang iblis ini bukan hanya sekedar memunculkan sebuah sihir, tapi juga bisa memunculkan sebuah benda fisik. Dan pedang Demon Dweller Sword yang dipegang Leeds ini tentunya tidak cocok untuk menghadapi benda fisik. Karena pedang Demon Dweller Sword ini hanya bisa menyerap kekuatan sihir guys. Nah, jadi singkat cerita aja saat itu Leeds terjebak dan terikat oleh sihir kata-katanya si iblis. Sehingga si Leeds ini pun nggak bisa bergerak. Nah, momen ini tentunya menjadi kesempatan sang iblis untuk membunuh Leeds. Sang iblis pun menyerang Leeds dengan tombak besi. Tapi untungnya saat serangan tersebut ingin mengenai Leeds, ada elf lain yang datang dan membelokkan serangan si iblis ini guys, sehingga Leeds pun dapat diselamatkan. Dan siapakah elf lain tersebut itu nanti akan kita bahas pada poin pembahasan selanjutnya. Lanjut yang ketiga, Leeds pernah memunculkan makhluk misterius. Jadi guys, sebelum Leeds dan iblis ini memulai pertarungan, mereka sempat sedikit berbincang-bincang. Dan pada perbincangan tersebut ada kata-kata dari sang iblis yang sangat menarik perhatian gua guys. Ya, jadi di sini sang iblis berkata, bahkan dengan jiwamu yang tidak stabil, setelah memunculkan makhluk itu, aku terkejut kau masih bisa sampai sejauh ini. Nah, di sini ada kalimat setelah memunculkan makhluk itu. Nah, dari kalimat ini kita jadi kepikiran dong guys, makhluk apa yang dimaksud iblis ini? Sejauh ini sih gue dengar ada 3 kemungkinan makhluk apa yang dimaksud oleh iblis ini guys. Kemungkinan yang pertama adalah iblis yang ada di diri Asta. Karena seperti yang kita tahu dulunya Grimoire Asta ini adalah Grimoire milik Leeds. Jadi bisa aja iblis ini ada dan muncul karena dipanggil oleh Leeds. Kemungkinan yang kedua adalah Demon God atau iblis raksasa. Karena seperti yang udah gue bahas sebelum-sebelumnya, bahwa banyak teori yang mengatakan bahwa Leeds ini adalah identitas asli dari Demon God atau iblis raksasa. Jadi bisa aja makhluk yang dimaksud oleh sang iblis lone ini adalah Demon God guys. Dan kemungkinan yang ketiga adalah Nero.
Kenapa Nero? Karena ada teori yang mengatakan bahwa si Nero ini sebenarnya adalah bagian dari setengahnya jiwanya Leeds. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa saat ini jiwanya Leeds atau Leeds yang saat ini dibangkitkan belum stabil guys. Ya karena setengah jiwanya ada pada Nero. Tapi balik lagi, itu semua masih sebuah teori gitu. Belum bisa dipastikan kebenarannya. Gue sendiri pun juga belum tahu teori mana yang benar guys. Tapi kalau menurut kalian sendiri, teori mana yang menurut kalian benar guys? Teori 1, 2, atau 3? Atau kalian punya opini dan pendapat sendiri? Kalau kalian punya opini dan pendapat sendiri, jangan lupa tuliskan di komen, oke? Lanjut yang keempat, Elf Charlotte dan Yami datang. Oke, jadi seperti poin pembahasan kita sebelumnya guys, bahwa ada elf lain yang menyelamatkan Leeds dari serangan sang iblis. Ya, elf tersebut adalah elf yang merasuki jiwa dari Kapten Charlotte. Pasti beberapa dari kalian ada bertanya-tanya ya, kok bisa sih elf Charlotte ini berada di dalam istana bayangan? Padahal kan sebelumnya dia ada di luar gitu. Ditambah lagi, si elf Charlotte ini kan juga bukan bagian dari elf Sephira. Kok bisa ada di dalam istana bayangan? Ya, jadi seperti yang dijelaskan di sini guys. Jadi, elf Charlotte ini masuk istana bayangan karena dia mengikuti Baval. Dan di sini juga sedikit terungkap bahwa yang mengalahkan Baval adalah iblis Lone. Tapi di sini bukan hanya elf Charlotte saja orang yang datang ke tempat tersebut, tapi juga ada Kapten Yami. Ya, seperti yang kita tahu sebelumnya, pada akhir chapter 198, Kapten Yami dan Kapten Noziel terlihat telah melakukan sebuah pergerakan karena merasakan kekuatan energi sihir yang sangat luar biasa. Dan ternyata Kapten Yami dan Kapten Noziel memilih arah yang berbeda guys. Kapten Noziel ke tempat Patri, sedangkan Kapten Yami berada di tempat sang iblis berada. Nah, ini juga bisa disimpulkan bahwa pertarungan antara Asta versus Patri dan juga iblis melawan Leeds berada di waktu yang sama. Sehingga kekuatan sihir mereka sama-sama terpancar ke seluruh bagian dari istana bayangan. Di sini pun Yami akhirnya memutuskan untuk membantu elf Charlotte dan juga Leeds dalam melawan sang iblis. Nah, mungkin sampai sini kalian masih bertanya-tanya ya, kok bisa sih si Yami ini memutuskan untuk bekerjasama dengan para elf? Padahal kan si Yami ini belum tahu cerita sebenarnya kalau si elf ini nggak salah guys. Dan Yami pun sebenarnya juga belum tahu gitu bahwa dalang semua ini adalah si iblis. Tapi kok bisa-bisanya si Yami ini dengan gampangnya bekerja sama dengan para elf? Ya, jadi guys, pada saat pertama kali melihat sang iblis, di sini Kapten Yami langsung bisa merasakan hawa kebencian yang sangat besar. Sehingga saat itu Kapten Yami langsung tahu gitu bahwa si iblis ini adalah makhluk yang jahat. Makanya saat itu dia memutuskan untuk membantu para elf. Lanjut yang kelima, Yami peduli terhadap tubuh Charlotte. Nah, hal menarik yang satu ini bisa dibilang cukup membuat siper-siper Yami X Charlotte kegirangan ya guys. Jadi kan seperti kita tahu di sini Kapten Yami memutuskan untuk bekerja sama dengan elf Charlotte untuk melawan sang iblis. Nah, sebelum mereka menyerang sang iblis di sini mereka berdua sempat berbincang-bincang gitu. Singkat cerita aja, pada perbincangan tersebut ada perkataan Kapten Yami yang mengatakan kepada elf Charlotte, jangan sampai tubuh itu terluka. Ya, istilah gampangnya si Kapten Yami ini menyuruh si elf untuk menjaga tubuhnya Charlotte guys. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Yami memiliki kepedulian terhadap Charlotte. Tapi menurut gue pribadi, sikap Yami ini merupakan sikap yang wajar bagi seorang yang peduli akan temannya. Karena mau bagaimanapun Kapten Yami ini kenal terhadap Charlotte gitu guys. Jadi wajar aja kalau Kapten Yami tidak ingin orang yang dia kenal dengan baik terluka gitu. Jadi buat para siper-siper Yami X Charlotte, mohon maaf aja nih ya, jangan kegeeran dulu gitu. Soalnya kan lu pada tahu sendiri gitu, Kapten Black Boots yang satu ini kalau udah soal cewek kagak ada peka-pekanya bos. Ya cuman kalau kalian berharap gitu ya nggak apa-apa, berdoa aja banyak-banyak. Lanjut yang keenam, kerjasama yang baik antara Yami dan elf Charlotte. Nah selanjutnya pertarungan antara Kapten Yami, elf Charlotte melawan iblis pun terjadi guys. Seperti biasa sang iblis menyerang dengan sihir kata-katanya. Tapi seperti yang diharapkan dari kekuatan seorang kapten, baik itu elf Charlotte maupun Kapten Yami, mereka berdua berhasil dengan baik menghalau serangan dari sang iblis. Bahkan pada akhirnya terlihat Kapten Yami berhasil menyerang sang iblis dengan sihir Dimension Slash-nya, atau bisa juga dibilang sihir pembelah dimensi. Dan sepertinya ini merupakan serangan pertama yang cukup besar yang diterima sang iblis guys. Karena seperti kita tahu sebelumnya serangan yang diterima sang iblis dari Asta dan Yuno itu hanya menyebabkan goresan saja. Sedangkan jika kita bandingkan dengan serangan Kapten Yami, serangan Kapten Yami ini terlihat seperti membelah sayap dan tangan dari sang iblis. Walaupun kita nggak tahu ya serangan ini mempan atau enggak. Di sini pun sang iblis cukup heran karena Kapten Yami dan elf Charlotte melakukan koordinasi kerjasama dengan baik. Padahal si iblis ini mengira kalau Kapten Yami dan elf Charlotte ini saling membenci guys. Yami sendiri pun juga nggak tahu kenapa. Tapi menurut gua kayaknya ini didasari karena hubungan batin antara jiwa manusianya Charlotte dengan Yami tetap terhubung. Dalam artian walaupun saat ini tubuh Charlotte dikuasai oleh elf,
Tapi bukan berarti jiwa manusianya hilang guys. Kemungkinan perasaan dari jiwa manusianya si Charlotte ini masih tetap bisa terhubung dengan orang yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau orang yang di sekitarnya itu adalah orang yang dia sukai. Dalam artian Charlotte memiliki perasaan yang kuat terhadap orang tersebut. Dan seperti yang kita tahu, si Charlotte ini sangat menyukai Kapten Yami guys. Jadi nggak heran kalau si Charlotte ini bisa bekerja sama dengan baik dengan Kapten Yami. Ya, kasus ini mirip-mirip lah dengan kasusnya Finral dan Langris, yang dimana saat itu Finral bisa menyadarkan Langris karena saat itu jiwa manusianya Langris mencoba untuk terhubung dengan Finral. Dan yang ketujuh, Nero bisa bicara. Siapa sebenarnya Nero? Nah, lagi-lagi pada chapter kali ini kita mendapatkan sebuah hal yang menggembarkan seluruh jagat pecinta anime Black Clover guys. Ya, jadi pada akhir panel chapter 201 ini kita diperlihatkan situasi di luar Istana Bayangan, yang dimana di sana ada Finral yang kita tahu sedang tertidur. Dan sepertinya saat itu si Finral ini sedang mimpi basah ya guys. Kenapa gue bilang dia mimpi basah? Ya lu lihat aja tuh mukanya, muka-muka mesum coy. Udah gitu sambil ngigo pula. Ampun dah gua. Tapi kita stop ngomongin Finral yang sedang mimpi basah guys. Sekarang saatnya kita ngomongin makhluk yang ngebangunin Finral. Ya, jadi seperti kita lihat di sini Finral dibangunkan oleh Nero. Nah, dengan adanya Nero itu berarti selama ini kita salah persepsi bahwa Nero berada di dalam Istana Bayangan guys. Jadi saat itu Nero memang terlihat mengikuti Yuno masuk Istana Bayangan. Tapi sepertinya saat itu Nero telat dan gak jadi masuk Istana Bayangan. Makanya saat ini Nero terlihat berada di luar Istana Bayangan guys. Tapi hal mengejutkannya adalah untuk pertama kalinya dalam series Black Clover, Nero berbicara dengan lancar guys. Wow, aku sangat terkejut. Ya, betul, Nero berbicara di sini guys. Di sini pun Nero meminta Finral untuk mengantarkannya ke kerangka iblis raksasa. Yang itu berarti kedepannya si Finral ini akan mengantarkan Nero ke desa Hage. Nero yang berbicara tentunya sangat mengejutkan semua pecinta anime Black Clover, termasuk gua guys. Dan ini juga membuktikan bahwa Nero bukanlah karakter biasa. Nah, gara-gara kejadian ini, pertanyaan lama tentang Nero kembali muncul. Siapakah sebenarnya Nero ini? Dan kenapa dia minta diantarkan ke kerangka iblis raksasa? Sejauh ini sih ada dua teori yang menurut gua paling masuk akal guys. Yang pertama adalah Nero merupakan jelmaan dari iblis. Alasannya simple, karena melihat bentuk fisiknya yang dimana Nero ini memiliki tanduk seperti tanduk iblis. Jadi cukup wajar kalau banyak yang mengira si Nero ini adalah iblis. Ditambah lagi saat ini dia minta diantarkan untuk ke kerangka iblis gitu. Dan banyak yang mengira kalau di kerangka iblis tersebut terdapat sisa kekuatan iblis yang nanti bisa digunakan oleh Nero. Dan teori yang kedua adalah Nero jelmaan dari Kaisar Sihir pertama. Jadi seperti biasa gue baca-baca forum dan gue mendapatkan teori di sana guys. Jadi di forum itu ada teori yang mengatakan bahwa bisa jadi cerita Black Clover ini terinspirasi dari cerita kerajaan Romawi kuno, yang dimana bangsa Romawi ini memiliki kaisar yang namanya seperti kaisar kerajaan Clover, yaitu Julius. Cuman bedanya kalau di Romawi itu namanya Julius Caesar, kalau di Black Clover namanya Julius Novachrono. Nah, yang menariknya kisah Julius Caesar dengan Julius Novachrono hampir mirip guys. Jadi pada akhir hayatnya, mereka berdua ini sama-sama tewas di tangan orang kepercayaan mereka. Yang dimana mereka berdua sama-sama tewas karena luka tusuk. Mirip kan? Tapi bang, kita kan ini lagi ngomongin Nero, bukan ngomongin Julius. Kok malah ngomongin Julius sih bang? Hubungannya di mana sama Nero? Tunggu coy, santai-santai, masih ada teori lagi nih, masih nyambung. Jadi jika benar Black Clover ini terinspirasi dari kisah Romawi kuno, itu berarti kemungkinan Nero juga terinspirasi dari kisah Romawi kuno guys. Jadi di kerajaan Romawi itu juga ada kaisar yang bernama Nero, yang dimana kaisar Nero ini terkenal akan kisah pembantaian atau genosida pada masa jabatannya. Nah, cerita ini mirip dengan kisah Kaisar Sihir pertama, yang dimana seperti kita tahu, Kaisar Sihir pertama ini berhubungan dengan kisah pembantaian elf. Jadi sama-sama ada kisah pembantaian dah pokoknya. Jadi dari sinilah banyak yang mengira bahwa Nero ini merupakan jelmaan dari Kaisar Sihir pertama. Ditambah lagi pada saat visual opening Black Clover yang ketiga, di situ kita melihat adegan Nero yang terbang dan hinggap di atas patung Kaisar Sihir pertama guys. Jadi mungkin juga Nero meminta Finral untuk mengantarkan dia ke kerangka iblis raksasa karena dia mau menghampiri patung Kaisar Sihir pertama, yang kemungkinan di sana nantinya ada kekuatan yang bisa Nero gunakan. Tapi balik lagi guys, itu semua masihlah sebuah teori, bukanlah fakta. Gue sendiri pun juga belum tahu kebenarannya seperti apa. Jadi daripada kita lebih jauh berspekulasi, lebih baik kita tunggu aja kelanjutan ceritanya seperti apa. Oke? Kalau kalian sendiri gimana nih guys? Kalian setuju gak sama teori yang gue sebutin tadi? Atau kalian punya teori dan pendapat sendiri? Kalau kalian punya teori dan pendapat sendiri, jangan lupa untuk tuliskan di komen. Oke? Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 201.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika gua ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gua pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Dan kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like and share-nya juga. Terus nggak ketinggalan buat follow IG gua di @fatur1998 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video-video selanjutnya, dan terima kasih.